Berbagai peristiwa dan kebijakan mewarnai jalannya pemerintahan Joko Widodo Yusuf Kala dalam beberapa waktu terakhir. Mulai warga Samosir yang berdialog dengan Presiden hingga persetujuan Presiden untuk hak keuangan DPRD. Untuk itu Warta Istana kembali hadir mewartakan berbagai hal tersebut. Bersama saya Drusela Benala, Warta Istana kali ini akan menyajikan warta. Di antaranya, Presiden setujui RPP hak keuangan DPRD. Presiden akan segera menunjuk Menteri ESDM pengganti Archandra Tahar. Presiden berjanji akan membangun Pulau Samosir. Kita mulai Warta Istana dari Jakarta. Pemirsa, Presiden Joko Widodo sudah menyetujui rancangan peraturan pemerintah hak keuangan pimpinan dan anggota DPRD. Hal tersebut disampaikan Presiden saat pembukaan Rapat Kerja Nasional pertama Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia atau ADKASI pada Selasa sore lalu. Presiden Joko Widodo menyebutkan rancangan peraturan pemerintah atau RPP mengenai hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD sudah dipegangnya. Atau secara prinsip, Presiden telah menyetujui RPP tersebut. Demikian disampaikan Presiden saat pembukaan Rapat Kerja Nasional atau Rakernas 1, Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluruh Indonesia atau ADKASI Selasa sore di Jakarta. Sudah di tangan saya, ya berkaitan dengan ini 100% sudah setuju. Yang berkaitan dengan keuangan juga mengenai diatur dalam PP tersendiri sudah disetujui. Kemampuan keuangan daerah sebagai dasar perhitungan sudah disetujui. Pengaturan tunjangan komunikasi tadi semuanya sudah disetujui. Pengaturan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sudah juga disetujui. Presiden menjelaskan RPP tersebut mengatur mengenai kemampuan keuangan daerah sebagai dasar perhitungan hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD yang sudah disetujuinya. Namun Presiden mengutarakan bahwa kini dirinya hanya mencari waktu yang tepat untuk menerbitkan PP tersebut karena pemerintah baru melakukan pemangkasan anggaran. Presiden kemudian meminta para anggota dan pimpinan DPRD untuk menunggu dalam waktu dekat, tidak pada kondisi saat ini. Dari Jakarta, Lutmila Nastiti, Oki Prasetya, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemerintah kini tengah memprioritaskan pengusaha besar untuk mengikuti program kebijakan amnesti pajak. Wakil Presiden Yusuf Kala menyadari bahwa penerapannya belum berjalan lancar, namun pemerintah memiliki langkah lain untuk mengantisipasi masalah dalam pelaksanaan program yang dimaksudkan untuk meningkatkan pemasukan negara dari sektor pajak. Wakil Presiden Yusuf Kala di Jakarta, Rabu, menyatakan pentingnya bagi para pengusaha besar untuk mengikuti program kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty. Karena itu, menurutnya, diperlukan langkah sosialisasi yang lebih jelas, serta langkah pendekatan terhadap para pengusaha besar itu. Pernyataan itu disampaikan Wapres usai membuka ICT Summit Communication Indonesia dan Broadcast Indonesia di G-Expo Jakarta, Rabu 31 Agustus. Menurutnya, jika program ini belum berjalan dengan baik, pemerintah juga telah menyiapkan langkah lain untuk mencegah terjadi defisit anggaran, yakni dengan melakukan pemotongan anggaran. Sosialisasi tentu harus lebih jelas. Saya tidak bawa masalah. Tentu yang paling penting bagaimana pengusaha-pengusaha yang besar yang mempunyai aset besar itu turut serta. Jadi pendekatan sekali lagi ini kan adalah suatu kebaikan hati pemerintah mengampuni rakyat para pengusaha atau masyarakatnya yang sebelumnya tidak bayar pajak. Iya, pemerintah sudah punya plan B, yaitu pemotongan anggaran antara lain. Wakil Presiden Yusuf Kala berpendapat, program kebijakan pengampunan pajak ini adalah kebaikan pemerintah untuk mengampuni para pengusaha yang sebelumnya tidak membayarkan pajaknya dengan benar.
Jika masyarakat tidak memanfaatkan program pemerintah, ia tidak mempermasalahkannya. Karena jika itu ditempuh, maka mereka akan mendapatkan masalah hukum di kemudian hari. Dari Jakarta, Cynthia Gesino, Adimas Raditya, Kantor Berita Antara, mewartakan. Sekretaris Kabinet Pramono Anung kembali menegaskan, program Tax Amnesty adalah kebijakan pemerintah untuk menarik dana-dana besar milik warga negara Indonesia yang diparkir di berbagai lembaga keuangan di luar negeri. Hal tersebut disampaikannya saat ditemui di Komplek Istana Kepresidenan Senin siang. Saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Senin siang, Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan program Tax Amnesty yang dicanangkan pemerintah bukan untuk menakut-nakuti masyarakat yang kurang mampu atau menengah ke bawah. Ia pun kembali menegaskan program Tax Amnesty adalah kebijakan pemerintah untuk menarik dana-dana besar milik warga negara Indonesia yang diparkir di berbagai lembaga keuangan di luar negeri. Hal ini terkait dengan adanya keresahan publik beberapa hari terakhir mengenai kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty yang sudah berjalan, di mana kini menjadi viral jika program tax amnesty ini juga menyasar masyarakat kecil. Karenanya Presiden akan meminta pihak Kementerian Keuangan dan Dirjen Pajak untuk menjelaskan dan menjawab keresahan ini. Supaya ini tidak berkepanjangan, tentunya pemerintah dalam hal ini Presiden akan segera meminta kepada Kementerian Keuangan dan Dirjen Pajak untuk menjelaskan keresahan ini jangan sampai kemana-mana, karena ini kan di-viral orang, ini di-framing orang, begitu ya. Jadi sekali lagi, semangat utama dari Tax Amnesty ini adalah bagaimana dana-dana besar yang ada di luar, baik itu berupa repatriasi maupun deklarasi, segera bisa masuk ke dalam. Ia kembali menegaskan, semangat Tax Amnesty adalah bagaimana dana besar yang ada di luar negeri, baik berupa repatriasi maupun deklarasi, agar dapat segera kembali masuk ke dalam negeri dan digunakan untuk membangun negeri ini. Dari Jakarta, Lutmila Nastiti, Oki Prasetya, Kantor Berita Antara mewartakan. Soal Tax Amnesty. Sementara itu, Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal yang akan menjadi panduan teknis pelaksanaan program pengampunan pajak secara lebih rinci. Aturan ini diterbitkan sebagai upaya Dirjen Pajak untuk meluruskan persepsi masyarakat terkait pelaksanaan amnesti pajak. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwi Jugiastiadi mengeluarkan Peraturan Direktur Jenderal Nomor 11 Tahun 2016 yang akan menjadi panduan teknis pelaksanaan program pengampunan pajak secara lebih rinci. Aturan ini diterbitkan sebagai upaya Dirjen Pajak untuk meluruskan persepsi masyarakat terkait pelaksanaan amnesti pajak. Saat ini berbagai keresahan di kalangan masyarakat muncul karena tidak memahami tax amnesty secara penuh. Justru peraturan ini akan mempertegas asas dari Undang-Undang Tax Amnesty itu sendiri, yaitu asas keadilan. Asas keadilan. Memang semua masyarakat sekarang ini animonya sangat tinggi untuk mengikuti Tax Amnesty. Artinya apa? Masyarakat itu percaya sama presidennya, ya. Jadi sangat percaya dengan Bapak Presiden, makanya mereka juga ikut. Tetapi ada keresahan-keresahan yang muncul itu karena belum dijelaskan secara detail tentang asas keadilan dari undang-undang itu sendiri. Terdapat poin-poin penting dalam Perdirjen Pajak Nomor 11 Tahun 2016 ini. Salah satunya adalah penjelasan mengenai kelompok masyarakat yang berpenghasilan di bawah penghasilan tidak kena pajak, yang saat ini sebesar 54 juta rupiah per tahun atau setara dengan 4,5 juta rupiah per bulan bagi satu orang pribadi tidak wajib mengikuti amnesti pajak. Seperti yang diketahui di media sosial, masyarakat resah karena menganggap program pengampunan pajak ini menyasar seluruh masyarakat, termasuk masyarakat kecil. Keresahan pun bertambah karena ada bumbu-bumbu ancaman 200% jika tidak mengikuti program pengampunan pajak. Oleh karena itu, Dirjen Pajak pun segera menyosialisasikan aturan ini untuk meluruskan persepsi masyarakat dan memastikan proses maupun hasil amnesti pajak sesuai harapan. Dari Jakarta, Drusela Benala, Rizalul Fikri, Kantor Berita Antara mewartakan. Presiden akan segera menunjuk Menteri ESDM baru menggantikan Archandra Tahar. Jangan kemana-mana, Warta Istana akan segera kembali usai jeda berikut.